Oke, shalom, sisters, brothers, semua teman-teman. Malam ini saya mau coba untuk sharing tentang beberapa Senin yang lalu kan waktu saya selalu bicara soal murid. Nah, malam ini kita mau belajar dari satu pribadi yang ada di kitab suci, yaitu Maria dari Betani. Ya, bagaimana sebagai murid Tuhan, Maria mengajar kita untuk berelasi dengan Tuhan Yesus. Dan sebelum kita mulai, saya ingin sharing dari, bisa terlihat ya. Apa yang Paus katakan demikian. Oke, bisa kelihatan? Saya. Paus katakan demikian, Christianity is not simply a matter of following commandments. Kita tahu bahwa kekristenan bukan terutama menjalankan perintah, ya. Bukan hanya soal hukum Allah yang kita ikuti. Tetapi Paus katakan it is about living a new life. Tapi ini tentang hidup di dalam hidup yang baru yang Tuhan beri, ya. Being in Christ, thinking and acting like Christ, ya. Sungguh-sungguh bersatu dengan Tuhan Yesus dan berpikir dan berlaku seperti Kristus sendiri. Dan terus-menerus kita diperbaharui, kita diubah, ya, dengan kasih Yesus itu sendiri. Nah, saudara, ini kan proses dari murid belajar selama beberapa minggu ini. But this new life needs to be nourished daily. Tetapi hidup baru ini kan kita butuh kasih makan supaya bisa bertumbuh, ya. Dengan apa katanya? Dengan hearing, dengan mendengar firman Tuhan, dengan berdoa, juga dengan sakramen-sakramen, khususnya sakramen tobat dan ekaristi, dan juga belajar terus setiap hari, disiplinkan diri apa itu mengasihi. Saudara yang kekasih, ini bukan hal yang baru. Tetapi saya percaya goal kita jelas, kita ingin menjadi seperti Yesus. Berapa tahun yang lalu komunitas ini ada, ya, komunitas Keluarga Kudus Allah yang saya bicara, kalau dari komunitas lain. Tetapi goal itu jelas, tetapi dalam perjalanan kita untuk menuju goal itu seringkali yang tadi Paulus katakan, hari lepas hari harus ada disiplin diri. Ya. God must be the center of our life. Paulus katakan Tuhan sungguh-sungguh menjadi pusat, yang seperti kita bicara beberapa hari lalu, ya. Pusat di dalam semua hidup kita. Nah, saudara, it's okay. Kita semua berjuang, kita semua bergumul di dalam proses ini, ya. Tetapi, saudara, kenapa saya bilang berjuang? Saya mendengar, saya membaca orang-orang kudus kadang-kadang saat mereka berdoa, apalagi Santa Teresa Avila, kadang-kadang saat dia bermeditasi, dia tidur, saudara. Ya, ada banyak orang kudus pada saat mereka berdoa, tapi kenapa mereka disebut orang kudus? Karena komitmen kasih mereka kepada Tuhan Yesus, ya, fokus mereka kepada Tuhan Yesus di dalam proses itu, mereka terus setia untuk terus menjadi seperti Yesus. Saudara, saya pikir nggak peduli berapa lama saudara dan saya berjalan bersama Tuhan, tapi di dalam proses ini kita semua mencoba terus-menerus hari lepas hari untuk disiplinkan diri. Di dalam slide ini saya katakan yang namanya apa itu supaya kita bisa kita bisa bertumbuh tadi dengan cara berelasi secara intim dengan Tuhan Yesus, berelasi secara dekat dengan Tuhan Yesus. Dan ini yang saya katakan, disiplin kita hari lepas hari. Ini bukan soal perasaan, ya. Tadi saya katakan ada banyak para santo dan santa, orang-orang kudus di hadapan Tuhan yang hidup doanya juga mengalami pergumulan sama seperti kita. Ya, tetapi ada satu hal yang membuat mereka menjadi orang kudus karena disiplin mereka. Mereka punya kerinduan hari lepas hari untuk punya intimate relation, ya, punya relasi yang intim dengan Tuhannya. Kalau kita lihat rasul-rasul, santo-santo, semua punya ini. Di dalam karismatik, pembaharuan karismatik yang dan saya alami Tuhan tentu, ya, semua kita yang ada di grup ini,
Semua kita mengalami kasih Tuhan lewat pembaharuan karismatik umumnya kita. Ya, saya nggak katakan semua, nanti ada yang lewat jamahan yang lain. Tetapi umumnya dalam pembaharuan karismatik kita mengalami apa yang namanya public touch. Kita mengalami kebangunan rohani di PD, di komunitas, pujian, penyembahan, semua indah. Baik, no problem. It is good, bagus. Tetapi kita lupa saat kita masuk berdua dengan Tuhan Yesus di dalam hidup doa kita. Di mana yang pada saat Adam dan Hawa diciptakan, the breath, nafas Tuhan dialirkan dan Tuhan menghembuskan nafasnya. Tuhan memberikan nafasnya. Pada saat Yesus bangkit, Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Ini yang saya katakan public touch. Ya, pada saat kita mengalami kasih Tuhan lewat apapun, ya, lewat persekutuan, lewat praise and worship apapun, harus masuk membawa kita untuk ada di dalam hadirat Tuhan yang saya katakan the private kiss. Yang tadi seperti Adam dan Hawa dikasihi, dikecup oleh kasih Tuhan seperti Snow White. Ingat ya Snow White kan, dia mati sebelum dikecup dicium oleh pangeran. Kita punya Prince of Peace, kita punya Tuhan Raja lebih dari pangeran yang ada di dunia ini yang datang dan biarkan dia mencium kita dengan kasihnya. Nah, saudara, ini yang kita coba belajar malam hari ini. Bagaimana kita sungguh-sungguh bisa berdiam diri di hadapan Tuhan, mengalami kasih itu. Saudara yang kekasih, saya nggak tahu saudara, tapi di dalam dunia kita yang kasih itu yang selalu bersyarat, banyak sekali kasih yang bersyarat di sekeliling kita. Baik dari guru-guru, bahkan dari orang tua yang bahkan belum mengenal kasih Tuhan. Seringkali kasih yang dibatasi dengan syarat-syarat. Toh Tuhan tidak membatasi dengan syarat. Dan ini yang kita ingin, supaya masuk ke dalam hadirat Tuhan, hadirat Dia, dan menyatakan, Tuhan, You are Lord, You are God, Tuhan Kau adalah Rajaku, kekasihku. Aku membiarkan diriku dikasihi, dipeluk, dicium oleh Dia. Yang tadi yang saya katakan, adorasi yang kita tahu. Ad-ora, ya, di mana di dalam bahasa oral, mungkin oral itu bahasa dari situ ya, mouth to mouth with God, membiarkan nafas Tuhan memberikan nafas yang baru pada hidup saya, kasih yang memberikan hidup yang baru pada kasih tiap hari. Adoratio, ya, biarkan saya dikis oleh Tuhan. Seringkali kalau anak-anak ya, kalau yang masih punya anak kecil, seringkali kalau dulu anak-anak kalau nggak mau dicium, kalau anak saya nggak mau dicium, saya bilang, if you don't allow daddy to kiss you, there is no way for you to love me. Ya, kalau kamu nggak izinkan sekarang banyak opa di sini, opa atau oma atau daddy atau mami cium kamu nanti nggak bisa sayang sama daddy. Bukankah itu kebenaran? Kalau kita mengalami hidup kita dikasih, dipeluk, dicium, dicintai oleh Allah, gimana kita bisa mengasihi Dia? Saudara yang kekasih, makanya Paulus alami itu hari lepas hari, dan dia bisa katakan dalam Roma 8 kan, siapa yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus? Alami hari lepas hari, bukan hanya mujizat pertobatannya. Percaya hari lepas hari dia mengalami, dia dikasihi, ya. Bahkan dia bilang penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Coba ayat ke-37, kita hafal ini. Tapi kita tidak tahu bagaimana relasi Paulus dengan Tuhan Yesus. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang. Kita dari orang-orang yang lebih dari orang-orang yang menang. Oleh Dia yang mengasihi saya. Oleh Dia yang mencintai saya. Oleh Dia yang saya katakan, let me, biarkan diri saya dikasih, dicintai, dicium oleh kasih Yesus. If you don't allow me to kiss you, kalau mengizinkan kita mengasihi, mencium, mencintai Dia, bagaimana mereka bisa sayang sama kita? Sama dengan Tuhan. Selama kita tidak, coba dalam doa pribadi saudara, 15 menit just
ya, dan berdiam di hadirat Tuhan. Biarkan dia memeluk, mengasihi, dan mencintai kita. Paulus katakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bukankah kasih itu yang saudara terus belajar mendengar firman Tuhan? I love you, my child. Aku mengasihimu, anakku. Nah, saudara kekasih, biarkan diri kita dikasihi oleh Dia. Seperti kita diterapi tiap hari, masuk ke dalam hadirat itu. It is not about feeling, bukan karena perasaan, tapi membiarkan saya dikasihi, dicintai oleh kasih yang tidak bersyarat, tidak mensyaratkan apapun. Tidak syaratkan apapun, berapapun kotor, dosa, menjijikannya hidup kita, whatever. Ya, biarkan diri saya dikasih dan dicintai oleh kasihnya. Saudara, kita belajar dari pribadi yang saya katakan tadi, Maria dari Betani. Tapi sebelum itu, Santo Agustinus katakan yang sering kali kita dengarkan ini, ya. Nah, saya percaya ini dari pengalaman hidup dia. Maka katekismus taruh ini di first, di kata-kata yang pertama. Kita semua diciptakan untuk Dia, untuk kemuliaan, untuk menyembah Dia. You have made us for yourself. Kita semua diciptakan untuk Dia. And our hearts are restless. Dan hidup kita, hati kita ini tidak bisa beristirahat sampai kita bisa beristirahat di dalam kasih itu, di dalam Dia. Wow. Saudara, ini saya percaya bukan hanya ide, tapi karena pengalaman Santo Agustinus yang bandel, yang didoakan terus sama mamanya, terus didoakan sampai pengalaman pertobatan. Di dalam pertobatan itu, dia mengalami hanya di dalam kasih itu. Hati saya tidak bisa beristirahat dengan tenang, terus bergejolak sampai saya bisa beristirahat hari lepas hari di dalam kasih itu, di dalam Dia. Saudara, tadi saya katakan mari kita belajar apa yang Maria dari Betani alami. Di dalam Matius 26 tidak dibicarakan nama Maria dari Betani. Tetapi ada banyak komentator katakan ini adalah Maria dari Betani, saudaranya Marta, saudaranya Lazarus. Ya, saudara ingat tentang cerita Lazarus, ya. Karena tentu dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain dan juga Injil Yohanes yang menyebutkan nama Maria dari Betani. Ya, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusta dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Evi beberapa minggu yang lalu pernah bicara soal ini, ya, menyentuh hal ini. Tapi mari kita lihat, saat dia bawa buli-buli yang mahal, buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal, dan ditumpahkan semuanya kepada kepala Yesus. Lalu Yesus tahu apa pikiran dari banyak mereka. Uangnya kenapa nggak dijual untuk orang miskin? Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Nanti kita bicarakan ini, ya. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Tetapi aku tidak akan selalu bersama dengan kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak ini ke tubuhku, ia memberi satu persiapan untuk penguburanku. Yesus berkata, ini yang untuk saya amazed, yang untuk saya merasa luar biasa. Kenapa Yesus katakan ini? Nggak banyak Yesus menyatakan ini di dalam Alkitab. Tapi Yesus katakan ini kepada Maria. Ya, untuk Maria dari Betani. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana Injil ini diberitakan, di seluruh dunia, apa yang dilakukan Maria ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Wow. Saya waktu membaca ini, saya bilang, kenapa? Begitu banyak orang yang mengasihi Yesus. Kenapa Maria dari Betani ini spesial? Tuhan katakan, akan diingat apa yang Maria katakan. Saudara, saya membaca dari Scott Hahn punya, komentator, dan dia katakan demikian, ada dua hal. Ya. Yang pertama,
dengan minyak wangi, Evi pernah jelaskan kemarin singkat, minyak wangi yang begitu mahal, ada twofold. Yang pertama adalah apapun yang semahal apapun, benda, orang-orang yang kita kasihi, tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan, dengan hadirat Tuhan yang hadir saat itu. Yesus tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang saudara dan saya punya. Bahkan dengan orang-orang yang kita kasih. Apalagi harta benda, apalagi apapun, tidak bisa. Yesus adalah segalanya. Dia tidak bisa diukur oleh apapun. Oleh karena itu semua apapun yang ada, ya itu fana. Nggak ada apa-apa yang dibanding dengan hadirat Tuhan. Walaupun itu mahal sekali. Yang kedua, ya Scott Hahn ini berkomentar katanya bahwa pada saat yang dikatakan ia membuat satu persiapan untuk penguburanku dan diminyaki Yesus. Ya, sebagai tanda sekali lagi. Tanda dari the passion, dari sengsara Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Yang memberikan karunia, the gifts, apa itu? Yang memberikan karunia yang terbesar dalam hidup saya, yaitu keselamatan kekal bersama Bapa di surga. Itu. Kenapa Maria memberikan semuanya untuk Tuhan? Yang termahal, yang terbaik. Bahkan Evi katakan kemarin, dia buka apa sih namanya itu, penutup kepalanya, ya, yang hanya dia bisa perlihatkan kepada seperti istri kepada suaminya. Dia berikan semuanya untuk Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, dan Yesus katakan, sesungguhnya di mana saja Injil dikatakan, di seluruh dunia apa yang dilakukannya ini disebut juga untuk mengingat dia. Dan saya percaya inilah the true worship. Ya. Makanya di dalam yang Yohanes 6, ya, waktu ada wanita Samaria, ingat nggak yang di sumur Yakub? Inilah, marilah kita menyembah Tuhan. Ini karismatik suka pakai dalam roh dan kebenaran. Ya. Sebenarnya pada saat itu dikatakan itu worship dalam itu, yaitu tidak hanya menyembah Tuhan, tapi memeluk Tuhan, membiarkan mouth to mouth oratio, ya, to mouth, membiarkan nafas Tuhan masuk ke dalam hidupnya, membiarkan Tuhan mengasihi, mencintai, memberikan kehidupan hari lepas hari baru. Saudara, itulah worship yang benar, di mana kita semua memberikan hidup kita kepada Tuhan dan membiarkan, sekali lagi, membiarkan kasih Tuhan, nafas Tuhan memperbaharui kita. Nama Maria dari Betani pertama kali disebut dalam Lukas 10. Ya, tadi dalam Matius, kan. Lukas 10 juga dinyatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Nah, sekali lagi, Maria, Marta, Lazarus, ada Lazarus nanti, ya. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Saya percaya ini yang disebut dengan bentuk sembah, duduk dekat kaki Yesus, menyembah dia, mendengar dia, membiarkan dikasihi Tuhan, membiarkan hidup kita dicintai oleh kasih itu. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudara-saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah Maria untuk membantu aku. Saudara yang kekasih, Yesus tidak pernah membandingkan antara hidup worship dan pelayanan. Ya. Tetapi Yesus bilang, kita tidak bisa menjadikan pelayan, seringkali kita bersembunyi di dalam pelayanan. Ya, kita bisa gampang sekali bersembunyi di dalam pelayanan. Kita lupa kepada dicium oleh kasih Yesus, dicium oleh pangeran yang tadi yang saya bilang Snow White, ya. The name of this prince is Jesus, ya. Nama dari pangeran inilah Yesus. Bapa, anak Bapa yang datang ke dunia ini untuk selamatkan kita. Biarkan diri kita dikasih, dicintai dia. Saudara, Maria duduk dekat Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Perhatikan ini. Tetapi satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak diambil daripadanya. Sesuatu yang begitu mulia.
Yaitu saat kita memandang wajah Yesus. Saat saya membiarkan diri saya, membuka diri saya dicintai, dikasih oleh Dia. That's it. Kadang-kadang saudara mungkin praktekkan ini dengan bukan dengan lagu puji-pujian, dengan satu instrumen ya untuk membantu konsentrasi saudara, dan biarkan saudara dicium, dikasihi, diberikan nafas oleh Tuhan Yesus hari lepas hari, tiap hari. Karena goal kita untuk menjadi seperti Dia, tetapi kita harus memberikan makan terus supaya saya bertumbuh. Dengan cara apa tadi? Salah satu adalah dengan cara hidup doa saudara tentu ya. Nah saudara, Maria, dan ini yang kita belajar, coba kita memilih bagian yang terbaik, yang tidak mungkin Tuhan ambil daripada kita, yaitu hidup di dalam worship, di dalam penyembahan, di dalam saat saya tadi yang saya katakan, mouth to mouth, ya, adorasi. Biarkan saya dicium, dikasih oleh kasih Allah yang besar itu. Nah, saudara yang kekasih, ini akan jadi praktek aja kalau saudara tidak mulai, ya, saudara tidak coba sendiri. Ya, coba. Ya. Nah, saudara yang kekasih juga di dalam Yohanes sekarang, ya saya ambil dari 3 Injil ini, sama tentang Maria dari Betani. Ingat saudara, Maria Marta meminta Yesus menyembuhkan Lazarus yang sakit. Tapi Yesus menunda kedatangannya karena Yesus mengasihi keluarga ini. Mengasihi Lazarus. Membiarkan Lazarus mati kok sama dengan kasih, itu pembicaraan lain ya. Tetapi jelas sekali Yesus menunda karena Yesus mengasihi keluarga ini. Lalu Marta berlari saat Yesus datang dan bertemu dengan Yesus. Dan Yesus katakan ini. Dan sesudah berkata demikian, Marta pergi memanggil saudara Maria dan berbisik padanya. Guru ada di sana. Ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Saudara yang kekasih, tidak banyak di dalam Alkitab Yesus mencari satu pribadi. Dan saat dia tidak melihat Maria, Yesus katakan, "Where is Mary?" Di mana Maria? Ya, kalau bahasa Inggrisnya mungkin ya lebih ini mungkin ya. When she said this, she went back and called her sister Mary and told her privately, "The teacher," gurunya, Yesus, "is here and is calling you." Di dalam terjemahan lain, "He's here and wants to see you." Tuhan Yesus mau cari kita, saudara yang kekasih. Saya tidak tahu hidup doa kita masing-masing ya, saya tahu diri saya. Tapi bukankah setiap hari Yesus ingin mencari kita? Worshipper, orang yang mau mencari Dia, dikasihi, dicintai, membiarkan hidup saya membuka diri saya, dicintai, dikasih Dia. Saudara, setelah Maria bertemu dengan Yesus, lalu apa katanya? Coba lihatlah. Maka Maria, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Yesus, ngapain Maria? Dia tersungkur di depan kaki Yesus. Tanda apa tersungkur? Tanda worshiping, tanda saya menyembah Dia. Kalau saudara punya kamar sendiri, silakan dengan tubuh saudara. Saudara boleh menyembah Dia dengan tubuh juga, ya, untuk membantu kita merasakan ini worship, ini penyembahan saya kepada Tuhan. Ya. Tapi dalam keadaan bingung, coba bayangkan, setelah dia menyembah, di dalam keadaan Maria yang bingung, nggak ngerti Lazarus mati. Ya, nggak ngerti, kenapa Yesus terlambat. Tapi dia tetap tersungkur di hadapan Yesus dan berkata pada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Nggak ngerti kenapa Lazarus mati. Tapi di dalam penyembahan, ada satu pribadi, yaitu pribadi Yesus, yang dia percaya selalu memberi yang terbaik, selalu merencanakan yang terbaik di dalam hidupnya dan keluarganya. Saudara kasih, setelah itu, setelah tentu kita tahu persis, ya, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi bersama-sama dengan dia, maka masjullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di mana dia kau baringkan? Lazarus kau baringkan. Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi itu, lihatlah betapa kasihnya, betapa Yesus mengasihi mereka. Saudara yang kekasih, Yesus mengasihi Maria dan Marta dengan kasih yang sama. Tapi saya percaya Yesus mencari Maria yang hidup di dalam penyembahan ini. Ya,
yang mau memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kehadiran Tuhan adalah yang terpenting di dalam hidup dia. Dan hari lepas hari sekali lagi, inilah kehidupan saudara dan saya sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Tuhan. Menyerahkan hidup saya, membiarkan hidup saya dicintai oleh Dia. Dan kita tahu setelah ini Lazarus dibangkitkan. Setelah itu, ini yang terakhir, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania setelah Lazarus bangkit, ya, Yohanes 11. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk Yesus dan Marta melayani. Marta suka melayani. Sekali lagi, melayani tidak salah. Tapi kita tidak bisa bersembunyi di dalam pelayanan kita. Karena saudara harus cari tadi yang saya katakan. Tune in. Kita mencari tadi. Hadir Tuhan selalu ada. Tapi kita cari itu dengan cara apa? Dengan cara saya menyerahkan hidup saya. Membiarkan saya dikasihi Tuhan. Di situ diadakan perjamuan untuk Yesus dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Kata Maria, maka Maria mengambil setengah kati minyak nawastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus, menyeka dengan rambutnya. Sudah perhatikan. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saya membayangkan saat kaki Yesus ditumpahi dengan minyak yang mahal itu, dicuci dengan rambutnya. That is about intimate relation, ya, relasi yang intim antara Maria dengan pribadi Yesus. Dan saudara dikatakan bau minyak itu mengalir memberkati yang lain. Semua ruangan itu ya, mengalami semerbak, mengalami bau minyak yang wangi itu. Apa yang menjadi apa yang menjadi hidup saya untuk Tuhan dan Tuhan untuk saya bisa memberkati begitu banyak orang di sekeliling kita. Amin. Saudara, kalau kita hidup doa kita, sekali lagi hidup doa itu, di mana saya bisa memberikan. Kadang-kadang kita diam di hadapan Tuhan, membiarkan kita dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Saudara yang kekasih, saya sebagai akhir, Yohanes dari salib katakan ini. Ini yang ditulis sebenarnya oleh Paus Benedictus yang saya kutip, ya. Dia mengutip dari Yohanes salib. Dia katakan demikian. If a man has a great love within him, it's as if this love gives him wings. And nanti ada terjemahannya, ya. He endures life problems more easily in himself that light, which is faith, to be loved by God and to let oneself be loved by God in Christ Jesus. This act of allowing oneself to be loved is the light that helps us to carry our daily burden, and holiness is not our work, our difficult work, but rather it is precisely this openness. Franz terjemahin, saya minta Franz terjemahin. Jika seorang memiliki kasih yang besar di dalam dirinya, kasih itu seolah-olah memberinya sayap, ya. Dia bisa terbang, mengatasi, ya, permasalahan-permasalahan. Ia menanggung masalah hidup lebih mudah karena ia memiliki di dalam dirinya terang itu, yaitu iman untuk dicintai, apalagi love by God, dicintai oleh Allah. Saudara perhatiin ini, ya, practice daily. Biarkan diri saya dicintai oleh Allah. Dan untuk membiarkan dirinya dicintai oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Apalagi kalau saudara bisa datang pada adorasi, ya. Waktu saya di ICP yang lalu, saat saya bisa ubah jadwal, saya ubah jadwal. Jadi 1 jam kita ada adorasi. Membiarkan the sacrament of the blessed sacrament, membiarkan sakramen Maha Kudus itu menyinari kita. Yang tadi saya katakan, mouth to mouth with the Lord, face to face with Him. It's not about feeling, tapi kebenaran. Saya membutuhkan nafas Tuhan. Tindakan membiarkan diri sendiri untuk dicintai adalah terang yang menolong kita untuk memikul beban kita sehari-hari. Kalau saudara susah, kalau saudara sulit, kita nggak bisa komplain. Karena apa? Tuhan memberikan rahmat untuk kita. Sakit, penyakit, apapun. Berdiam diri di hadapan Tuhan.
Biar saya dikasih oleh dia. Dan kasih itu seperti sayap membawa saya terbang di luar, keluar dari permasalahan itu. Amin. Amin nggak, saudara? Biarkan saya bisa terbang bersama Yesus, melihat permasalahan itu dia dengan kacamata dia. Dan kekudusan bukanlah usaha kita, usaha atau kerja keras kita. Justru adalah the openness, keterbukaan ini. Amin. Saudara juga ini belum habis nih ya. Ini yang terakhir demikian. Open the windows ya. Ini encouragement, ini tantangan dari Yohanes Salib dan juga dari Paus Benedict waktu itu. Open the windows of the soul so that the light of God can enter. Do not forget God, because it is precisely in opening oneself to His light that strength is found, as well as the joy of redeemed. Let us pray to the Lord so that He will help us to find this sanctity, to allow ourselves to be loved by God, which is the vocation of us all, as well as being true redemption. Friends, terjemahan ini. Bukalah jendela jiwa kita, agar terang Allah dapat masuk. Buka hati, buka semua yang ada pada kita, supaya terang Allah itu masuk. Jangan lupakan Tuhan, karena justru dengan membuka diri kepada terangnya, kekuatan dan sukacita penebusan itu ditemukan. Saudara, kenapa orang Kristen, orang-orang pengikut Yesus itu orang yang bersuka cita? Paulus katakan jangan masuk ke keluar dari misa itu seperti masuk ke misa itu seperti misa orang mati ya, sedih semuanya. No, the joy katanya. Paulus yang ini kan suka dengan kata-kata the joy ya. Saya percaya itu karena dikatakan dengan menemukan the joy of redemption. Menemukan sukacita, saya itu ditebus oleh kasih Tuhan, dicintai sampai dia memberikan sehabis-habisnya untuk hidup kita. Marilah kita berdoa agar Tuhan menolong kita untuk menemukan kekudusan atau kebenaran ini, yaitu dengan membiarkan diri kita, saudara sekali lagi, membiarkan diri saudara dicintai oleh Allah yang adalah panggilan, this is your call. Ini panggilan kita semua untuk dikasih, dicintai, dicium, diberikan the breath of God, diberikan nafas Tuhan. Biarkan dia mengalir dalam hidup kita. Dan inilah penebusan yang sejati. Saudara yang kekasih, itu Yohanes Salib. Dan biar sekali lagi, apa yang kita dengar malam ini, besok pagi siapkan hati saudara. Kalau saudara sibuk, kalau yang kurang sibuk, oke 15 menit. Yang sibuk setengah jam. Oke? Membiarkan diri kita dikasihi oleh Allah. Ada banyak lagu di YouTube. Setel lagu-lagu yang saya setel sekarang ini misalnya. Nggak ada kata-kata. Tapi biarkan hadirat Tuhan memeluk, mencium, memberikan nafas yang baru, mencintai, melepaskan. Biarkan Tuhan sendiri yang melepaskan apapun beban. Dan biarkan kasih itu mengalir. Kita hanya membuka diri kepada kasih itu. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita mohon rahmat ini. Supaya kita semua, ini panggilan kita semua, dikasih dan dicintai oleh Allah. Mari kita berdoa. Biarkan hidup saudara, biarkan kita membuka hati kita lebar-lebar juga malam ini. Just rest in Him. Beristirahat di dalam Dia. Pejamkan mata saudara dan biarkan saudara masuk ke dalam hadirat itu. Hadirat Dia yang mengasihi, mencintai. Memberikan hidupnya untuk kita. Tuhan Yesus, kami semua mohon berkat-Mu Tuhan. Habis ini kita ada doa lanjut, doa syafaat. Kami mohon Tuhan Yesus, ada rahmat kasih yang baru. Hadirat-Mu boleh mengalir dalam hati kami masing-masing.
Membasahi hati yang kering, Tuhan. Membasahi hati yang terus rindu kepada hadirat-Mu. Hati yang rindu untuk dikasih, dicintai. Hati yang mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Semua yang terbaik dalam hidup ini. Membiarkan hidup saya dikasih, dicintai, disembuhkan, disegarkan. Thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Tuhan, kami mohon juga berkat-Mu lewat doa malam ini. Lindungi kami semua dengan kuasa kasih dan darah-Mu, Tuhan. Kami mohon perlindungan dari sakit penyakit, Tuhan. Kami ingin sehat untuk melayani Engkau untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Lindungi kami, orang-orang yang kami kasihi, secara khusus dari COVID-19 ini. Tuhan, kami semua berdoa, ada dalam perlindungan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus.